6 film horor Indonesia tayang bioskop Juni 2025. Seorang ibu bersama 3 anaknya berkeliling Pulau Jawa untuk bertemu berbagai dukun dari berbagai budaya untuk menyembuhkan anaknya yang kesurupan dan hanya punya waktu 5 hari sebelum ulang tahun kabisatnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kisah jalan pulang dimulai dengan suatu SMA di Pulau Jawa digegerkan dengan kejadian kesurupan seorang siswi. Arum yang diperankan Saskia Chadwick mulai kekacauan di ruang kelas dengan menusuk kawan di bangku depannya dengan sebuah ballpoint. Dia kemudian menyerang siswi lainnya dan merusak properti sekolah. Singkat cerita, Arum berhasil diamankan. Dirinya kemudian dijemput oleh ibunya, Lastini yang diperankan Luna Maya. Arum bercerita pada ibunya bahwa ia melihat sosok berkebaya hijau sebelum kesurupan. Nah, sekali nasib anggota keluarga Lastini sebelum peristiwa Arum baru-baru ini, suaminya yang bernama Surya tewas dengan ganjil dan mengenaskan. Entah bunuh diri atau perampokan, tapi diduga ada arwah dendam yang membunuhnya dengan cara merasuki salah satu anggota keluarganya. Kabarnya kedua orang tua Lastini pun tewas dengan cara yang ganjil, kecelakaan dalam perjalanan pulang. Peristiwa kesurupan di SMA itu membuat Arum harus istirahat di rumah. Di rumah ada adiknya yang bernama Rama dan kakaknya yang sedang kuliah psikologi bernama Lia. Di sore hari, Rama dan Arum bermain komedi putar dorong. Namun Arum kembali lagi kumat. Dia memutar dengan keras komedi putar tersebut membuat Rama hampir celaka. Tak hanya karena terpelanting, tapi karena ada bagian berbahaya yang tajam dari komedi putar tersebut. Beruntung Rama selamat dan Arum berhasil sadar. Kondisi Arum semakin parah, membuat kakak dan ibunya khawatir. Lia menyarankan agar Arum segera dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun ibunya malah marah kemudian menamparnya. Suatu malam Arum kembali kumat, membuat mereka terpaksa untuk mengikatnya. Sinopsis resmi tidak memberitahu siapa yang awalnya menyarankan Lasting untuk akhirnya berkeliling Pulau Jawa, bertemu berbagai dukun dalam waktu hanya 5 hari, karena kutukan yang berkaitan dengan kelahiran di tahun kabisat. Diketahui bahwa poin besar dari film ini adalah horor berbasis keluarga dan perjalanan, sehingga tak seperti horor pada umumnya yang berfokus pada satu setting, melainkan berbagai daerah serta dukun dengan teknik ritual yang berbeda-beda. Lastini pun hanya memiliki waktu 5 hari untuk menyembuhkan anaknya, karena ternyata Arum akan tewas jika belum sembuh saat kutukannya berakhir pada ulang tahun kabisatnya di tanggal 29 Februari. Yang kita ketahui ada 4 dukun yang dikunjungi Lastini. Sepertinya perjalanan Lastini dimulai dengan Ruhana sebagai tetua atau warga sekitar yang menyarankan untuk bertemu Ki Rustaman sebagai dukun pertama. Tampak adegan horor yang terjadi karena Arum hilang dan Ki Rustaman berupaya menyusulnya. Namun yang Ki Rustaman temukan adalah sosok horor mengerikan. Perjalanan dilanjutkan dengan Ki Derajat yang sangat ingin membantu Lastini, dan ia tak akan membiarkan Arum mati. Terlihat ia menggunakan ayam cemani sebagai sesajen. Ayam cemani dikenal berkhasiat mengusir roh jahat dan menambah kekebalan tubuh dari ilmu hitam. Ada juga adegan mengurung Arum dalam kandang ayam. Kandang ayam dipercaya sebagai benteng roh halus. Sepertinya penggunaan kandang ayam di sini untuk mengurung roh jahat yang memasuki Arum. Sang dukun sepertinya merasakan bahwa roh jahat telah tertangkap. Ia mempersiapkan belati sembari membuka kandang ayam. Namun ternyata tak ada siapapun. Horor terjadi ketika penari-penari dalam ritual tersebut tewas bercucuran darah dari lehernya. Tibalah kita di dukun ketiga yang bernama Suhana. Di sini mulai jelas apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melalui prosesi ritual, Suhana menjelaskan bahwa ia kini tahu siapa dan mengapa hantu itu memasuki Arum. Sepertinya dialah yang memberitahukan bahwa arwah kuat yang penuh dendam itu adalah Marsina. Kunci untuk menguak misteri Marsina dan kesembuhan Arum adalah Lastini. Lastini harus pulang ke kampung halamannya dan ia akan menemukan jawabannya di sana. Tampaknya dalam jalan pulang ke kampung halaman keluarga Lastini, Arum semakin menjadi-jadi. Terlihat semua anggota keluarga sudah penuh luka dan kepayahan menghadapi Marsina. Namun akhirnya mereka berhasil tiba di rumah orang tua Lastini.
Ada beberapa adegan yang berkaitan dengan teror yang kembali dialami keluarga Lastini ketika mereka berada di rumah orang tua Lastini. Sepertinya baru di rumah inilah Lastini bertemu dengan Subagir tua yang diperankan Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo lah yang menceritakan segala masalah yang sebenarnya terjadi saat Lastini kecil. Lastini memiliki ayah bernama Jatmiko. Tidak diketahui apa pekerjaannya, namun tampaknya berstatus bangsawan. Dia memiliki istri pertama bernama Marsina yang diperankan Sharifah Danis dan istri kedua bernama Ranti. Lewat Marsina, ia mendapatkan putri bernama Ida. Sayang sekali, Ida lahir dalam kondisi cacat. Jatmiko sampai kesal dan mengamuk. Sedangkan dari Ranti, ia mendapatkan Lastini. Lastini lahir sehat dan Jatmiko sangat bahagia. Perlakuan Jatmiko terhadap Marsina sangat buruk sekali. Ia tak ingin Marsina mendekati Lastini. Bahkan ada adegan Jatmiko yang menampar keras Marsina di hadapan anaknya. Berbeda dengan Ranti, Marsina tinggal di gubuk. Dia pun berusaha untuk diusir. Ada adegan Subagir muda yang menceramahi Marsina karena memilih Jatmiko dan berusaha bertahan. Subagir berusaha untuk membuka mata Marsina bahwa Jatmiko adalah orang yang sangat memandang status dan hanya memanfaatkan sel telur dan rahim Marsina. Entah apa yang kemudian terjadi pada Ida. Ida tewas. Terlihat kemurkaan di wajah Marsina. Marsina juga pada akhirnya ikut tewas dan meninggalkan kata-kata terakhir bahwa keluarga Jatmiko harus membayar nyawa dengan nyawa semua anggota keluarganya. Adegan ini diprediksi sebagai adegan terakhir. Terlihat Lastini bersama Arum sedang melakukan ritual penyembuhan bersama Subagir di sungai. Ada kemungkinan juga Lia dan Rama telah menjadi korban tumbal Marsina dan hanya Arum yang selamat. Rumor beredar bahwa Lia bukan anak kandung melainkan anak angkat. Film tentang penyebab punahnya guru seks wanita yang pernah ada di tanah Jawa hingga tahun 60-an. Gowo Kamasutra Jawa adalah film karya Hanung Bramantyo yang menggabungkan 3 genre, drama period, romance, dan thriller. Jajaran pemerannya berisi aktor veteran dan aktor muda yang cukup populer seperti Devano Danendra, Rai Hanun, Ali Fikri, Jenar Mahesa Ayu, dan Slamet Raharjo. Ada juga Lola Amaria yang comeback setelah vakum cukup lama, dan penampilan spesial dari Reza Rahadian yang kabarnya tampil kurang dari 5 adegan dan akan jadi misteri penutup film ini. Gowok tayang di bioskop Indonesia 5 Juni 2025 dan sebelumnya sudah tayang perdana di IFFR atau International Festival Film Rotterdam 2025. Hanung Bramantyo kabarnya terinspirasi dari literatur Jawa kuno bernama Serat Centini dan kisah Laksamana Cheng Ho yang membawa seorang wanita bernama Gowok Niang, spesialis edukasi seks untuk kalangan kerajaan Jawa. Dia terkejut mengetahui konsep edukasi seks tersebut berfokus pada kemampuan suami untuk memuaskan istri. Alhasil, suatu daerah di Jawa punya profesi khusus untuk wanita sebagai edukator seks calon suami bernama Gowok yang bertahan hingga tahun 1960-an. Karena film ini disebut bersetting tahun 1965 dan mengandung genre thriller, sutradara tampaknya memberikan beberapa kejutan masalah terhadap Gowok sehingga berakibat pada punahnya profesi ini. Kisah Gowok Kamasutra Jawa dimulai dengan berfokus pada Ratri muda yang diperankan oleh Alika Jantinia, anak terlantar yang didesas-desuskan sebagai keturunan pelacur. Seorang Gowok legendaris bernama Nyai Santi yang diperankan oleh Lola Amaria kemudian menjadikannya anak angkat sejak bayi. Ketika Ratri telah beranjak remaja, Nyai Santi mendapat tugas untuk melakukan ritual Gowok terhadap seorang remaja yang merupakan anak Bupati Temanggung bernama Raden Mas Kamanjaya Wiro Atmojo alias Jaya yang diperankan oleh Devano Danendra. Kabarnya klien yang ingin mendapatkan ritual Gowok harus tinggal di rumah Gowok selama sekitar 1 minggu. Tak hanya mendapatkan edukasi seks, tapi segala aspek rumah tangga. Jaya akan mendapatkan ritual Gowok dari Nyai Santi. Namun Ratri berkewajiban untuk menjamu sebagai anak angkat dari tuan rumah. Status keningratan pada masa tersebut sangat dipegang teguh oleh setiap elemen masyarakat.
membuat Ratri begitu segan terhadap Jaya. Namun Jaya membuatnya begitu canggung karena berupaya untuk mensejajarkan diri dengan Ratri. Singkat cerita, Jaya menyukai Ratri pada pandangan pertama. Keakraban mereka berlanjut dengan Jaya yang mengikuti segala kegiatan Ratri. Ratri mulai melunak hingga Ratri menceritakan sejarah profesi gowok pada Jaya. Cinta di antara mereka pun bersemi sampai Jaya membuat satu buku penuh tentang Ratri. Jaya berjanji akan menikahinya. Mereka pun bersetubuh di lokasi persembunyian mereka. Ratri muda lupa bahwa tujuan Bupati Temanggung mengirim Jaya ke sana adalah untuk mendapatkan ritual gowok dari Nyai Santi. Hubungan mereka pun diketahui. Mengingat keturunan siapa Ratri, mereka menduga Ratri yang menggodanya. Menampar keras atas kelancangannya. Ratri diingatkan bahwa Jaya tak akan memenuhi janjinya dan ia diminta untuk segera melupakannya. Malam ritual gowok terakhir pun tiba dan Nyai Santi mulai melakukannya terhadap Jaya. Merasa hancur hatinya, Ratri berupaya untuk bunuh diri dengan melompati air terjun. Namun sebelum tenggelam, ia berhasil diselamatkan. Karena ritual gowok telah berakhir, Jaya pun dijemput pulang. Waktu berlalu dan Ratri masih berharap dengan janji Jaya. Suatu ketika, Ratri mendengar orang menyebut Jaya sambil memegang koran. Dia pun segera melihat isi koran tersebut. Terlihat Jaya telah melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Nilawati, putri dari Pangeran Keraton Kertanegara Surakarta. Sontak hati Ratri terkoyak. Ia memperlihatkan surat kabar tersebut pada Nyi Santi. Namun, kali ini ia menanggapinya dengan penuh amarah. Ia mengancam pada Nyai Santi akan bunuh diri untuk kedua kalinya jika tidak mengajarkannya cara menjadi gowok legendaris. 2 dekade berselang, Jaya kembali dalam kehidupan Ratri. Jaya dewasa diperankan oleh Reza Rahadian dan Ratri dewasa diperankan oleh Raihanung. Kali ini, keluarga Bupati Temanggung mengirimkan anak Jaya bernama Bagas yang diperankan Ali Fikri untuk mendapat ritual gowok dari Nyai Santi. Namun, akhirnya disepakati bahwa gowok untuk Bagas adalah Ratri. Tanpa mengetahui masa lalu bapaknya dan Ratri, Bagas justru tergila-gila kepada Ratri. Bagas sampai harus diseret pulang ketika sesi pergowokan telah berakhir. Dalam kondisi sekarat, entah ibu atau istri Jaya menitip pesan agar Bagas segera dinikahkan dengan wanita ningrat yang sudah ditentukan untuknya. Jaya malah kebingungan atas permintaan unik tersebut. Mengapa mereka terburu-buru untuk menikahkan anaknya? Tampaknya Ratri menyalahi kode etik pergowokan. Gowok seharusnya menjadi guru pernikahan calon mempelai pria, namun Bagas malah tertarik padanya. Terdengar seseorang bertanya dengan nada marah terhadap Ratri mengenai apa yang dilakukan Ratri hingga Bagas tergila-gila. Satu-satunya petunjuk adalah Ratri melakukan sesuatu terhadap Bagas di bawah air terjun. Ada juga adegan Bagas yang bertanya pada Ratri apa yang dia kasih di bawah air terjun karena rasanya nikmat sekali. Ada beberapa konflik berat yang muncul di akhir trailer, seperti adegan memegang bayi yang berdarah, seorang wanita yang membunuh pria, dan Ratri yang terluka sambil tergopoh-gopoh di malam hari menjauhi area yang dikejar oleh warga beramai-ramai. Ada juga sosok wanita berkebaya yang dikejar oleh seorang pria. Menyematkan thriller kepada film dengan judul yang bernuansa romance dan drama period, mengesankan bahwa masalah utama di film ini adalah menggali penyebab punahnya profesi gowok. Berhubung disebutkan bahwa Hanung terinspirasi dari surat Centini yang beberapa babnya mengandung mistisisme dan seksualitas, serta beberapa channel berita film menyebutkan bahwa film ini sebagai film tentang dukun seks, maka diduga Ratri menggunakan ilmu hitam terhadap Bagas untuk membalaskan dendam terhadap Jaya. Tetapi dalam film ini diterjemahkan dalam bentuk thriller psikologis. Film ini juga memperlihatkan tradisi lama yang dulu sempat dianggap mistis. Terlihat ada adegan Lola Amaria mengasapi vaginanya dengan wadah yang biasa dipakai sesajen. Di masa modern, ritual ini masih dilakukan dan kalangan medis menyebutnya dengan ratus. Siapakah yang menyantet ibu yang sudah tua renta?
hingga bangkit dari kematian kemudian meneror keluarganya sendiri. Film Tenung merupakan karya Rizal Mantovani yang diadaptasi dari novel horor karya pasangan suami istri Risa Saraswati dan Dimas Tri Andityo. Novelnya sendiri terinspirasi dari mitos kucing hitam yang bisa membangkitkan mayat yang baru saja meninggal. Seperti yang biasa dilakukan film-film yang mengadaptasi novel, tentu saja akan ada beberapa perbedaan. Buku berfokus pada detail narasi dan porsi emosi yang lebih banyak, sedangkan versi filmnya punya ritme cerita yang lebih cepat dan menekankan visualisasi agar penonton merasakan sentuhan horor. Sekalipun begitu, 3 esensi cerita utama dari kisah Tenung akan dipertahankan, yaitu mitos kucing hitam, dinamika keluarga disfungsional, serta perjuangan mematahkan kutukan. Versi sinopsis resmi MD Pictures mengungkapkan bahwa Linda memiliki 3 anak, Ari, Ara, dan Ira sebagai anak bungsu. Versi film berfokus pada Ira yang tinggal bersama ibunya yang sedang sakit bernama Linda. Saat kondisinya semakin parah, tiba-tiba kedua kakaknya pulang. Ari dan Ara sempat mengajak Ira untuk pergi dari rumah. Ira menolak, meminta agar kedua kakaknya mencari cara lain. Tapi Ari bersikukuh untuk mengajak mereka pergi besok subuh karena saat itu sudah malam dan sedang hujan lebat. Sayang sekali, ibunya malah meninggal. Siang harinya, saat prosesi sholat mayit di rumah mereka, seekor kucing hitam tiba-tiba lewat dan melompati mayat. Seketika, mayat Linda pun bangkit lagi. Keesokan harinya, teror merajalela. Lambat laun, Ira mengetahui bahwa ibunya ditenung. Ira pun mendapatkan buktinya, sebuah jimat yang ia peroleh setelah menggali halamannya. Seseorang telah dengan sengaja melakukan sihir tenung pada ibunya, dan itulah misteri di film ini. Bagi yang ingin mengetahui spoiler versi novelnya, kamu bisa kunjungi bagian blog postnya Best Movie Recap di Bilibili ya guys. Nih yang ini. Seorang gadis muda dihadapkan oleh teror menjelang malam 1 Suro dan berkaitan dengan misteri pusaka keris kesawan. Kisah di film Malam Jahanam dimulai saat Indah yang diperankan Pamela Bowie menginap di rumah neneknya. Suatu hari neneknya harus pergi keluar kota, meninggalkan Indah sendirian di rumah. Tiba-tiba Indah jadi sering diganggu oleh makhluk halus. Makhluk halus itu mulai agresif dengan sering menampakkan dirinya. Indah kemudian menceritakan pengalamannya pada kawan-kawannya. Salah satu teman prianya tampak antusias dengan cerita Indah. Ia mulai menanya-nanyai Indah untuk mengetahui jati diri hantu yang mengganggunya. Dia mulai bertanya apakah ada saudara dekatnya yang baru-baru ini meninggal. Indah menjawab tidak ada. Temannya itu menduga kalau Indah bisa melihat hantu. Karena tak mendapatkan jawaban pasti, Indah melanjutkan kesehariannya. Namun hantu itu semakin intens menampakkan diri, tidak dalam rumah saja, melainkan kemanapun Indah pergi. Tanpa sepengetahuan Indah, ada sosok wanita gotik yang kerap mengikutinya. Lama-lama kawan-kawannya merasa khawatir, lalu mengajak Indah menemui dukun. Singkat cerita, Mbah Dukun berhasil mendeteksi jati diri roh pengganggu Indah. Roh itu bernama Ayu. Ayu adalah korban dari ritual pencucian keris kesawan. Keris kesawan disebutkan hanya ada 2 di Indonesia. Keris kesawan sangat sakti dan dipercaya dimiliki oleh dukun santet. Untuk mempertahankan kesaktian keris kesawan diperlukan ritual penyucian, yaitu dibersihkan dengan darah perawan setiap malam 1 Suro. Setelah mengetahui masalahnya, Indah dan kawan-kawan memutuskan untuk melacak dukun santet yang memiliki keris kesawan. Singkat cerita, Indah dan kawan-kawan akhirnya bisa menemukan sebuah rumah kuno yang diduga dimiliki oleh dukun tersebut. Mereka dikejutkan oleh penemuan mayat yang sudah membusuk di dalam peti. Mereka juga akhirnya berhasil menemukan keris tersebut.
Adegan ini diprediksi menjadi adegan final. Dukun santet pemilik keris kesawan tampaknya berhasil melaksanakan rencananya melakukan ritual penyucian dengan menggunakan Indah. Namun, kawan-kawan Indah berhasil datang tepat waktu menolongnya. Sutradara Hani R. Saputra dan penulis Nayato Vianuala menggandeng pakar budaya keris dan Malam Satu Suro agar ritualnya lembut dan bermakna. Malam Satu Suro menandai tahun baru Jawa. Malam ini dipercaya pintu alam gaib terbuka dan energi gaib sangat kuat. Tradisi yang umum dilakukan saat Malam Satu Suro banyak sekali, dan salah satunya berkaitan dengan keris. Keris-keris sakti kabarnya memadukan logam, meteor, dan bumi menjadi wadah untuk kekuatan magis. Proses pembuatannya khusus dibuat oleh pandai keris karena memerlukan doa dan ritual khusus. Seorang santri kembali ke desa dan mencoba untuk menyelamatkan kekasihnya dan mematahkan warisan sirik di desanya. Said yang diperankan oleh Teuku Rasya, pemuda santri, kembali ke desa Wonosari setelah 6 tahun belajar di pesantren. Said kemudian bertemu kembali dengan Sari yang diperankan oleh Richelle Skornicki, cinta lamanya. Namun muncul ketegangan. Sang ibu yang bernama Santika yang diperankan oleh Kinar Yosi berambisi menjadikan putrinya penari utama ritual desa, posisi yang diperebutkan. Salah satu pesaing kuatnya adalah Ningsih yang diperankan oleh Nikita Mirzani. Terlihat Ningsih sedang melakukan latihan tari ledek dan gerakan memukau namun dingin sambil senyum menantang. Di trailer, potongan dialog mengisyaratkan penggunaan santet. Bahwa Ningsih nekat mengirimkan santet kepada Sari untuk merebut posisi utama. Setelah itu kita melihat Ki Dalang yang diperankan oleh Doni Alamsyah tampak memimpin ritual. Dia menyusun sesaji air laut, kelapa, dan simbol-simbol keberhalaan. Adegan klimaks dalam trailer menampilkan Sari yang terikat, mata tertutup kain hitam, tubuh bergetar mencari pusat ritual. Ningsih memimpin ritual dengan darah di tangan, tampilan wajah penuh intensitas. Palurah dan Bulurah menyaksikan, turut larut dalam histeria mistis desa. Trailer memperlihatkan dialog klimaks penuh ketegangan. Kepada Said, Mbah Wito mengungkapkan bahwa apa yang kau panggil syirik adalah warisan di sini. Said mencoba menghentikan ritual, memegang Al-Quran dengan tatapan penuh tekad. Singkat cerita, Said tampil heroik mencoba selamatkan Sari dan mematahkan warisan syirik. Sutradara Hestu Saputra memilih lokasi desa pesisir untuk menangkap konflik budaya dan spiritual yang mendalam. Nikita Mirzani tampil sebagai sosok Ningsih, penari ledek yang ambisius. Elemen romansa dan perebutan kekuasaan dalam tradisi membingkai cerita, sehingga lebih dari sekedar jump scare. Lorong Kos adalah film horor psikologis karya sutradara Ganang Dera yang dirilis di Indonesia pada 26 Juni 2025. Setelah sebelumnya diperkenalkan di Festival Cannes, film ini mengangkat pertanyaan, apakah lorong-lorong kos tersebut sungguh berhantu atau hanya representasi dari rasa bersalah dan ketakutan manusia yang terpendam. Film ini berfokus pada Tika yang diperankan oleh Larasati Zili. Dia adalah seorang mahasiswi yang tengah mengalami krisis keuangan. Ia akhirnya memutuskan untuk tinggal di sebuah kos murah milik Ibu Koko yang diperankan oleh Yati Surahman. Kosan Bu Koko terletak di pusat kota. Terungkap bahwa film ini diproduksi di kota Bandung. Meski bangunan kos tampak tua dan remang-remang dengan lorong-lorong sempit, sambutan hangat dari Ibu Koko membuat Tika merasa cukup nyaman untuk menetap. Sesampainya di sana, Tika diperkenalkan kepada para penghuni kos lainnya. Ada Ira yang diperankan oleh Nadira Hyo, dia sedang menyuapi Tania, cewek yang tampak lemah dan lunglai, yang diperankan oleh Aina. Ada juga Bayu yang diperankan oleh Gibran Marten dan Bono. Yang terakhir ada Om Bram yang diperankan oleh Lucky Monyaga.
Ada juga Mang Ocep yang diperankan oleh Ence Bagus. Dia adalah asisten setia Bu Koko. Hari demi hari berlalu dan tibalah momen mengerikan yang menjadi pusat masalah di film ini. Suatu ketika semuanya sedang berkumpul di ruang utama, Mang Ocep menghampiri mereka. Dia disuruh oleh Bu Koko untuk mengumpulkan semua penghuni yang ada karena Bu Koko akan menyampaikan kabar yang mengejutkan. Setelah semuanya berkumpul, Ibu Koko menyampaikan pada mereka semua bahwa Tania ditemukan tewas bunuh diri di kamar nomor 22. Tubuhnya telah membusuk dengan tali masih melilit lehernya. Polisi menduga kematian itu akibat depresi, meskipun motif pastinya tidak diketahui. Setelah insiden tersebut, suasana kos berubah mencekam. Lampu sering berkedip tanpa sebab, terutama di lorong kos. Suara ratapan perempuan terdengar dari kamar Tania yang kosong. Dan sesekali terlihat bayangan berkuku hitam melintas di lorong. Pada malam-malam tertentu, terdengar suara koper diseret dari lorong kos, mengganggu ketenangan penghuni. Tika juga mulai merasakan kehadiran entitas tak kasat mata. Ibu Koko meminta agar semua penghuni tidak membicarakan kematian Tania di luar sana. Dia khawatir nama baik kos akan tercemar. Soalnya kosan ini adalah satu-satunya mata pencarian Bu Koko. Ia meyakini bahwa sebelum 40 hari kematian, arwah masih bisa bergentayangan. Sosok perempuan berambut panjang yang terlihat oleh beberapa penghuni diyakini sebagai arwah Tania yang ingin menuntut balas. Didorong rasa ingin tahu, Tika bersama Bayu, Ira, dan beberapa penghuni lain mulai menyelidiki masa lalu kos tersebut. Mereka menemukan bahwa tempat itu dulunya adalah losmen dengan sejarah kelam. Desas-desus tentang praktik santet dan ritual pengusiran roh pun mencuat dari warga sekitar. Kecurigaan mengarah pada Om Bram yang sering tertawa tanpa alasan di depan kamar Tania setelah kematiannya. Situasi semakin menegangkan saat beberapa penghuni mengalami gangguan psikis, termasuk kerasukan yang membuat salah satunya hampir membunuh penghuni lain. Tika dihadapkan pada dilema besar, melarikan diri demi keselamatan atau tetap tinggal untuk mengungkap misteri di balik lorong-lorong gelap itu. Pada akhirnya, ada beberapa penghuni kos yang telah terbunuh, membuat suasana semakin mengerikan. Ia menemukan buku harian Tania yang mengungkap tekanan ekonomi dan konflik emosional yang dialami para penghuni kos sebelum kematian Tania. Puncak film ini menyajikan refleksi mendalam tentang batas tipis antara dunia supernatural dan trauma psikologis yang belum terselesaikan.